Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Husen. Bukan Husen teman-teman. Kembali lagi dengan Pak Safik. Hari ini kegiatan kita ngapain ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak ya? Tapi kayaknya duduknya banyak yang belum checklist nih. Coba Pak Safik cek dulu lah orangnya. Belum siap nih kayaknya untuk mendengarkan kegiatannya. Yang ini checklist. Nah gitu dong. Baru kita bisa mulai kegiatannya kalau teman-teman sudah checklist. Yuk kita mulai teman-teman kegiatannya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat seru. Nah, kisah apa ya? Kita lihat, kisah tersebut adalah kisah Nabi Yakub alaihi salam. A few minutes later. Assalamualaikum teman-teman. Ada yang tahu tak nih Pak Safik lagi di mana? Ada nasi goreng. Ini di mana? Ada yang tahu? Ini ada di kelas, dulunya kelas Muhammad Al-Fatih. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat seru, yaitu kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam ini merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Nah, berita kelahiran Nabi Yakub alaihissalam ini sudah disampaikan oleh para malaikat teman-teman pada Nabi Ibrahim melalui istrinya yaitu Sarah. Nah, ada yang namanya Sarah di sini? Tidak ada ya? Nah, ini dia ayatnya. Jadi di sini disampaikan melalui Al-Qur'an surat Hud ayat 71. Ayatnya berbunyi wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Nah, di sini udah disampaikan artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum, teman-teman. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak itu akan lahir putranya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Quran surat Hud ayat 71. Nah, nih di sini pindahkan dulu muka Pak Safiknya. Nabi Yakub alaihissalam ini teman-teman memiliki 12 orang anak. 12 orang anak yang disebutkan dengan sebutan asbat atau keturunan Yakub. Nah, dari mana kita bisa tahu Nabi Yakub ini memiliki 12 anak, teman-teman? Nah, dari 12 ini nanti Pak Safik sampaikan ya. Kenapa bisa ada 12 kita bisa tahu. Dari 12 ini teman-teman, ada seorang yang paling baik akhlaknya teman-teman. Salah satunya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di antara 12 ini teman-teman ada yang bernama Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang kita kenal sekarang. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini teman-teman adalah seorang ayah yang bijaksana teman-teman. Dia bijaksana. Kenapa bijaksana? Ada yang tahu? Nah, karena Nabi Yakub alaihissalam ini mencegah Nabi Yusuf alaihissalam untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya teman-teman. Mimpi apa emangnya Nabi Yusuf alaihissalam? Ada yang tahu tak? Nah, mimpinya itu teman-teman, dia melihat ada 11 bintang-bintang
matahari, habis itu bulan, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Dari mana Pak Syafiq tahu? Dari Al-Quran surat Yusuf teman-teman, ayat keempat, yaitu Idqala Yusuf. Jadi berkata Yusuf itu teman-teman, li abihi kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li syajidin. Nah, di situ disampaikan teman-teman tadi, dia melihat ada bintang-bintang, 11 bintang-bintang, ahada asyara kaukaba wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, ra'aituhum li syajidin. Jadi semuanya itu bersujud kepadaku, kata Nabi Yusuf teman-teman. Jadi mendengar itu, Nabi Yakub alaihissalam tadi disuruh tak usah bercerita kepada saudaranya teman-teman. Nah, di situ kebijakannya. Jadi teman-teman, Nabi Yakub ini adalah orang yang sangat bijak. Jadi disampaikan kepada Yusuf alaihissalam teman-teman. Tadi kan tak boleh bercerita katanya. Ya bunayya, di ayat selanjutnya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adu mubin. Jadi anakku, tak usah ceritakan kepada saudaramu, kata dia. Jadi ini ada kayaknya ayatnya. Ini dia. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar. Makar itu kerusakan teman-teman, untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, siapa nih yang sering memerangi syaitan nih? Setan itu teman-teman udah disebutkan musuh yang nyata. Jadi tidak boleh ya teman-teman mengikuti kehendak-kehendak dari syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, teman-teman, kita cek lagi. Udah mencapai bagian akhir dokumen nih. Selanjutnya teman-teman, Pak Syafiq ceritakan lagi. Jadi bisikan syaitan ini teman-teman tetap bisa untuk menyesatkan saudara-saudara Nabi Yusuf itu teman-teman. Jadi Nabi Yusuf itu dicelakakan oleh saudaranya. Dia minta izin kepada ayahnya Yakub. Untuk membawa Yusuf. Karena walaupun awalnya tidak diizinkan teman-teman, tapi akhirnya diizinkan. Nabi Yakub ini merupakan orang yang sangat sabar teman-teman. Orang yang berlapang dada. Kenapa bisa tahu? Karena dia tetap sabar teman-teman mengalami musibah. Ketika mengalami musibahnya adalah ketika saudaranya tadi minta izin, kan dibawa tuh ke suatu tempat, terus dicelakakan teman-teman, dimasukkan ke dalam sumur. Dibilang ke ayahnya kalau Nabi Yusuf itu dimakan binatang buas, yaitu serigala teman-teman. Mendengar itu, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih teman-teman. Jadi dia itu terbawa kesedihan sampai nangis, sampai matanya itu diriwayatkan buta teman-teman. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nah, selang beberapa waktu, kita langsung lanjut ke sini aja nih. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, Nabi Yakub alaihi salam teman-teman jatuh sakit. Lalu ia kumpulkan semua anak-anaknya. Dikumpulkan, terus ditanya teman-teman kepada anak-anaknya. Jadi teman-teman, langsung setelah itu ditanya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133.
Jadi anaknya di sini mengatakan teman-teman bahwa walaupun Nabi Yakub ini meninggal teman-teman, anak-anaknya ini akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau bisa kita seperti itu ya teman-teman ya, sampai kita meninggal, yaitu kita dengan meninggal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sampai nanti dibangkitkan kembali. Baik teman-teman, cukup sekian Pak Syafiq akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.